warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilly Ahmad dari jurusan D3 Farmasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis obat dan contoh-contoh obat berdasarkan penggolongannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan obat. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Jenis-jenis obat berdasarkan cara penandaannya, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, obat psikotropika, obat jamu, obat herbal terstandarisasi, dan obat fitofarmaka. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah jenis obat yang diperoleh tanpa resep dokter dan pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat yang pertama adalah Thermorex. Thermorex merupakan obat penurun panas anak tanpa alkohol dengan kandungan parasetamol dan rasa jeruk. Obat ini efektif membantu meredakan demam pada bayi dan anak setelah imunisasi, sakit kepala, dan sakit gigi. Yang kedua adalah Proma. Proma adalah obat untuk sakit ma yang dijual secara bebas untuk mengatasi rasa sakit ma. Proma pada dasarnya menggunakan bahan aktif antasida seperti magnesium hidroksida, hidrotalkit, dan kalsium karbonat yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Yang ketiga, parasetamol. Acetaminophen atau parasetamol adalah obat golongan analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk penurun demam dan pereda nyeri seperti nyeri haid dan sakit gigi. Parasetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan yaitu prostaglandin. Selanjutnya, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang masih dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Pada obat bebas terbatas, pada kemasan ditandai dengan kotak berwarna hitam berisi peringatan berwarna putih P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. P nomor 1, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, hanya untuk dibakar. P nomor 5, tidak boleh ditelan. P nomor 6, obat bawasir, jangan ditelan. Contoh obat. Yang pertama, Decolgen. Decolgen merupakan obat dengan kandungan parasetamol, penilpropanolamine HCl, dan chlorpheniramine maleat. Obat ini digunakan untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. 2. Calpanax. Calpanax merupakan obat bebas terbatas golongan anti jamur. Obat ini mengandung bahan utama yaitu miconazole nitrat yang bekerja dengan cara mencegah perkembangan jamur pada kulit seperti kutu air dan panu. Yang ketiga, Paramex. Paramex merupakan golongan obat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan nyeri sendi. Bahan aktif utama yang terkandung di dalam Paramex adalah parasetamol. Selanjutnya adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh obat yaitu yang pertama, asam mefenamat. Asam mefenamat atau mefenamic acid merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid. Adalah obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Yang kedua adalah phenytoin.
Penitoin adalah golongan antikonvulsan yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol kejang yang umumnya terjadi pada penderita epilepsi. Yang ketiga adalah ampicillin. Ampicillin adalah obat yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri seperti infeksi saluran pada pernapasan, saluran pencernaan, jantung, saluran kemih, kelamin, dan telinga. Obat yang termasuk ke dalam golongan antibiotik penisilin ialah ampicillin. Ini bekerja dengan cara membunuh bakteri. Selanjutnya, obat psikotroplika. Obat psikotroplika adalah obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Adapun golongan psikotroplika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1907 tentang psikotropika terdiri dari 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Adapun contoh obatnya, yang pertama adalah alprazolam. Alprazolam adalah obat penenang golongan benzodiazepin yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Obat ini dapat mengurangi ketegangan psikologis yang dirasakan sehingga membuat orang yang mengonsumsinya dapat merasa lebih tenang. Yang kedua adalah phenobarbital. Phenobarbital adalah golongan obat antikonvulsan golongan barbiturat untuk mengendalikan dan mengurangi kejang. Dengan berkurangnya kejang, penderita dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal dan terhindar dari cedera yang timbul akibat kejang. Obat ini juga dapat digunakan sebagai obat penenang dan membantu untuk tidur, yang biasanya digunakan untuk waktu singkat, yaitu tidak lebih dari 2 minggu. Yang ketiga adalah diazepam. Diazepam adalah golongan obat anti-ansietas atau antikonvulsan golongan benzodiazepin yang digunakan untuk mengatasi kejang dan gangguan kecemasan. Obat ini disarankan untuk digunakan dalam. Selanjutnya, obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Adapun undang-undang yang mengatur tentang golongan narkotika, yaitu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1. Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh obatnya adalah metamfetamin. Selanjutnya, narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh obatnya, morfin. Selanjutnya, narkotika golongan 3. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, kodein. Contoh obat narkotika yang pertama adalah morfin. Morfin adalah obat pereda nyeri golongan opioid yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Dan juga untuk mengatasi nyeri, morfin dapat dikonsumsi sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat pereda nyeri lainnya. Yang kedua adalah metamfetamin atau met. Adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang bisa digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktif atau ADHD
pada anak-anak yang ditandai dengan gejala perilaku hiperaktif dan impulsif, mudah terganggu, serta sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, kodein. Kodein merupakan obat pereda nyeri golongan opioid yang dibuat dari ekstrak tumbuhan opium. Kodein meredakan nyeri dengan cara mengurangi respon nyeri yang diterima oleh otak. Selain untuk meredakan nyeri, kodein juga diresepkan untuk menekan respon batuk pada orang dewasa dalam jangka panjang. Selanjutnya, obat tradisional yaitu jamu. Salah satu bentuk obat tradisional adalah jamu, yang bahan atau ramuan berasal dari bahan tumbuhan, hewan, mineral, dan sediaan sarian secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan. Pada kemasan ditandai dengan simbol berwarna hijau dengan gambar pohon dengan garis tepi lingkaran berwarna hijau, disertai dengan tulisan jamu di bawah tanda. Contoh jamu yang pertama adalah pegalinu. Jamu komplit pegalinu merupakan ramuan jamu tradisional siap seduh. Jamu komplit pegalinu mengandung beras kencur, pil ginseng, madu, jeruk nipis, dan jahe wangi. Jamu komplit pegalinu digunakan untuk membantu meringankan pegalinu, nyeri pada otot-otot dan tulang-tulang di seluruh tubuh setelah bekerja, berolahraga, atau melakukan perjalanan jauh atau berpergian. Kedua adalah antangin JRG ditambah dengan jahe merah. Antangin bermanfaat untuk mengatasi masuk angin, mual, perut kembung, badan meriang, serta lelah. Antangin tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, yaitu antangin tablet, antangin cair, dan antangin anak. Ada beberapa bahan utama yang terkandung dalam antangin, antara lain jahe, daun mint, sembung, pala, kunyit, dan madu. Bahan-bahan dalam antangin terutama berfungsi untuk mengatasi masuk angin. Yang ketiga adalah engkasari. Engkasari merupakan obat kumur yang mengandung bahan alami untuk membantu mengatasi sariawan dan bau mulut. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat bebas, digunakan untuk mengobati sariawan. Selanjutnya, obat herbal terstandarisasi. Obat herbal terstandarisasi adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat ini ditandai dengan simbol 3 bintang berwarna hijau dengan garis tepi lingkaran berwarna hijau. Contohnya, antangin JRG sirup herbal. Antangin bermanfaat untuk mengatasi masuk angin, mual, perut kembung, badan meriang, serta lelah. Antangin tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, yaitu antangin tablet, antangin cair, dan antangin anak. Ada beberapa bahan utama yang terkandung dalam antangin, antara lain jahe, daun mint, sembung, pala, kunyit, dan madu. Bahan-bahan dalam antangin terutama berfungsi untuk mengatasi masuk angin. Yang kedua, OB herbal. OB herbal merupakan obat batuk dengan kandungan utama jahe, jeruk nipis, dan likorike. Obat ini membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan tanpa menyebabkan kantuk. Selain itu, obat ini dapat mengandung alkohol dan bersertifikat halal. Yang ketiga adalah lelap. Lelap merupakan sediaan kaplet digunakan untuk meringankan gangguan tidur atau insomnia. Obat ini termasuk dalam golongan obat herbal terstandarisasi. Lelap kaplet mengandung ekstrak valerian, biji pala, ginseng, dan akar lidah ayam. Selanjutnya adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan, uji klinik pada manusia, bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Pada kemasan ditandai dengan simbol yang mirip seperti serpihan salju berwarna hijau dengan garis tepi lingkaran berwarna hijau. Contohnya yaitu 1. Stimuno Forte. Stimuno kapsul atau Stimuno Forte bermanfaat untuk membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh.
dengan membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkannya sehingga bisa bekerja optimal. Obat ini mengandung bahan aktif ekstra tanaman meniran hijau atau Phyllanthus niruri. Yang kedua, Inlacin. Inlacin kapsul digunakan untuk terapi kombinasi pada penyakit kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2. Obat ini termasuk golongan fitofarmaka, yaitu obat tradisional yang teruji secara klinis. Inlacin mengandung fraksi bioaktif dari daun bungur dan kulit kayu manis. Obat ini tersedia dalam 2 dosis, yaitu 50 mg dan 100 mg. Yang ketiga adalah Tensigar. Tensigar adalah sedian herbal yang mengandung ekstra seledri atau happy herba dan ekstra kumis kucing atau orthohizopon folium. Tersigrat digunakan untuk membantu meringankan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.